اللهم فقهنا وفقه أولادنا وطلابنا جميعا في دينك وعلم تأويلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jemaah Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali dalam majelis ilmu untuk melanjutkan kajian kita dalam tafsir Marah Labid li Kasyfi Ma'na Qur'anil Majid Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan di pagi hari ini tadi dibarengi dengan hujan ya. Kalau Al-Quran itu di antaranya ayat-ayat tentang anzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Jadi dan kami turunkan dari langit itu ma'an mubarakah, air yang diberkahi. Jadi hujan itu air berkah. Jadi semoga dengan hujan ini Allah memberikan keberkahan untuk kita semua dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'allahu bihi wa bi ulumil mu'minin jami'an. Suratul Jumu'ah. Jadi kita sampai tafsir surat Al-Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah. Madaniyah. Jadi surat Madaniyah. Jadi surat yang diturunkan sesudah Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, atau surat yang diturunkan di Madinah. 11 ayat. Wonten 11 ayat. Mi'ah wa thamanuna kalimah, yang terdiri dari 180 kata. Sab'u mi'atin wa thamaniyatu wa arba'una harfan, yang terdiri dari 748 hurufnya. Jadi ini salah satu ciri ya, tafsir Marah Labid, yaitu disebutkan jumlah ayatnya, jumlah katanya, dan juga jumlah hurufnya ya. Dalam Al-Quran sendiri atau dalam hadis itu disebutkan man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Sapa wong sing maca satu huruf dari kitabullah Al-Quran itu dapat satu pahala. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kanjeng Nabi ngendika, aku maca alif lam mim iku ora satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lah, teng tafsir Marah Labid misal 11 ayat dalam surat Al-Jumu'ah niki terdiri dari 748 huruf. Jadi kalau kita mau surat Al-Jumu'ah berarti 748 peng 10 itu berarti pinten? Ya 74.000 itu. Ini maksudnya pahalanya itu banyak, 7.480 jadinya.
Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Al-Malikil Quddus Al-Azizil Hakim. Yusabbihu yadkurullaha bitanzih. Yusabbihu bertasbih. Dan di sini menggunakan fi'il mudhari yang menunjukkan artinya sedang, maksudnya selalu. Ya, ada misal tadi yang kita baca di sholat Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, pakai fi'il madhi sabbaha. Yang fi'il madhi itu menunjukkan masa lalu, maksudnya telah bertasbih. Lah di surat Al-Jumu'ah ini menggunakan fi'il mudhari yang artinya sedang. Yusabbihu lillahi, bertasbih, mensucikan lillahi kanggone Gusti Allah ma fis samawati wa ma fil ard. Apa-apa kang ing dalem langit lan apa-apa kang ing dalem bumi. Jadi siapa yang bertasdid? Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ma fi jihadil ulu was-safal minal khalqi. Nah, kata-kata ma ini biasanya itu digunakan untuk li ghairil aqil. Jadi sesuatu yang tidak berakal itu dalam nahwu atau ilmu gramatikal Arab. Tapi kalau man itu untuk orang. Nah, tapi ini ma. Ya. Tapi juga para ulama kadang mendefinisikan ma itu juga mencakup baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jadi siapa yang bertasbih itu berarti semua makhluk Allah Subhanahu wa taala niku bertasbih kanggone Gusti Allah. Marang Gusti Allah. Jadi siapa? Semua, baik yang kita anggap sebagai makhluk hidup, ya, manusia itu kan makhluk hidup, ataupun selain manusia, hewan, tumbuhan, itu segala bahkan yang kita anggap sebagai benda mati itu pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang di bumi ataupun yang di langit. Jadi di langit itu apa saja? Ya banyak. Karena langit itu lebih luas daripada bumi. Was samawati ma fis samawat. Jadi langit itu mesti pakai jamak. Kalau mufradnya tunggalnya itu as-sama, langit. Jamak as-samawat. Karena apa? Langit itu berlapis-lapis. Jadi langit itu wonten berlapis-lapis. Jadi as-sab'us samawat wa sab'ul ard. Di 7 lapis langit. Oke, nanti Bapak-bapak Ibu saged ningali apa saja yang ada di langit nanti sampai nanti galaksi, setelah itu banyak lagi ya. Jadi sampai bumi itu nggak kelihatan sama sekali. Ini ya semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai benda mati itu bertasbih. Lha kok saged? Lah inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya nate Kanjeng Nabi niku di damelke mimbar anyar. Lah, mimbar sing lawas iku ujug-ujuge nangis. Jadi mimbar iso nangis. Lah nangis niki dimirengke kalih para sahabat. Sahabat-sahabat do mireng. Suara apa niki? Kok iso ngono? Hal yang sama ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika diutus sebagai Rasul, disalami pohon-pohon yang dilewati Rasulullah menyalami, Assalamualaikum ya Rasulullah.
burung-burung yang terbang itu juga menyalami assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi seperti itu ya. Maksudnya bahkan nanti di akhir zaman batu-batu pun akan berbicara, ngewangi membantu wong muslim. Ya muslim dhalikal yahud. Ya muslim itu Yahudi sing nakal. Jadi sampai seperti itu. Jadi batu-batu nanti akan berbicara. Maksudnya segala sesuatu itu tunduk kepada Allah. Karena ketundukannya itulah kemudian mereka bertasbih, ya, bertasbih. Ya. Nah, salah satu fadilah tasbih niku padahal ya mau subhanallah, ya, subhanallah. Tapi wa subhanallahi tamlaul mizan. Kalimat subhanallah nek kita ngucapake iku bakal ngebaki mizan, timbangan amal. Jadi zikir iku ora sepele, nggih. Zikir iku boten sepele. Jadi wa subhanallahi tamlaul mizan. Subhanallah. Ini subhanallah. Ini ngebaki timbangan. Begitu juga di hadis Mi'raj. Ini yang salah satu yang diajari Habib Sholeh Al-Jubrin ya. Nah, ini wonten hadisnya niku nggih. Jadi al-jannatu qai'an, arduha qai'an. Di surga niku tidak ada tumbuhannya. Nah, jadi ibaratnya kita ngapling tumbas tanah, itu mboten wonten tanamane. Lah, tapi bagaimana cara menanamnya? Menanamnya adalah dengan mengucapkan lafaz subhanallah. Jadi setiap kali kita mengucapkan subhanallah, bakal wonten tanduran ning surga sing kita kapling. Jadi semakin kita banyak berzikir kepada Allah, bertasbih subhanallah, itu ning surga wonten tanduran. Jadi carane merimbunkan, menanam pohon di surga itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Dua kalimat yang ringan untuk lisan, tsaqilatani fil mizan, tapi wabot ing dalem timbangan amal. Habibatani ilar rahman, disuwenengi Gusti Allah kang Maha Rahman, pengasih. Napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi dua kalimat lisan tidak ringan di lisan, tapi wabot timbangan disenengi Gusti Allah. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalimat tasbih. Jadi tasbih ini apa? Manfaatnya kata. Nah, mergane biasanya sing nganu di apa? Ini dibuat zikir akhirnya disebut dengan tasbih ya. Tasbih. Di kalimat tasbih niku subhanallah. Alas sing gawe ngitung gitu, kemudian disebut dengan tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddus. Bertasbih kepada Allah segala yang di langit dan di bumi, al-maliki kang maha merajai. Fa kulluhum tahta tasarrufihi wa fi qabdati qudratihi. Maka saben-saben makhluk niku ing ngandhape ing ngisore di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Malik, raja nggih. Jadi semua di bawah kekuasaan Allah. Aturane Gusti Allah.
Al-Quddus ay al-munazzah amma yakhturu bibali awliyaihi kama naqala 'anil Ghazali wa qila ay al-mubarak aw at-tahir bila waladin wala syarif. Al-Quddus kang maha kudus suci, al-mubarak penuh berkah. Allah itu berkah kata sing maringi berkah. At-tahir tur suci bila waladin, maksudnya tidak memiliki anak wala syarikin dan juga tidak memiliki sekutu. Jadi kudus maha suci Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu dan anak. Tuhan itu enggak punya anak dan tidak punya sekutu. Maksudnya sekutu itu adalah yang sama-sama memiliki kekuatan yang sama, oke. Dan malaikat niku napa? Malaikat ciptaane Allah. Nah, ciptaane Allah dikon apa wae kan belum. Mergane ciptaane Allah. Misalnya kita punya robot ciptaan kita, ya, robot dikon apa wae kan belum. Kita punya mesin pompa air kira ya tugasnya mompo air. Ini kan orang bakal nolak. Ya, itu kayak makhluk. Al-Aziz ay al-ghalib fi mulkihi bin niqmah liman la yu'minu bihi. Jadi al-ghalib yang sangat berkuasa, menangan, perkasa dalam kerajaannya bin niqmah dengan memberikan nikmah. Jadi nikmah sama nikmah, yang satu pakai qaf, yang satu pakai ain, itu benten artinya. Kalau nikmah pakai qaf artinya bencana, azab, siksa. Jadi yang maha perkasa memiliki banyak siksaan liman la yu'minu bihi. Kanggone wong kang boten iman marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Aziz, maha perkasa. Al-Hakim ay alladhi yad'ul asya' mawadhi'aha. Dan yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Maksudnya bijaksana niku meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waqad quri'at hadhihi sifat bir al-arba' bir raf'i 'alal madh. Jadi 4 sifat niki niku diwaos bir raf'i 'alal madhi sebagai puncak dalam memuji. Jadi al-Malik, al-Quddus, al-Aziz, al-Hakim. Di 4 sifat diletakkan secara bersama dalam satu kalimat. Ini maksudnya adalah untuk memuji yang setinggi-tingginya. Nek raja-raja Arab, paling kalau kita kan yang mulia, Presiden Prabowo. Benten nek wong iku muji raja-raja Arab. Kuwi duwane pol. Sahibul Ma'ani baru namanya. Ini caranya muji raja-raja Arab. Di protokol maus pujian itu ngoten. Mulai raja-raja Arab. Sahibul Ma'ani al-kiram al-karim. Lagi ibaratnya iku muji raja donya. Nah, apalagi Gusti Allah itu rajane para raja, raja dirajani. Dan nanti tidak ada raja ya kecuali Allah SWT. Raja sejati, Al-Malik. Jadi makanya yang pantas dipuji Gusti Allah. Maka
alhamdulillah. Ya. Alhamdu itu alnya itu al lil istighraq, segala. Makanya kalau kita menerjemahkan itu kan alhamdu, segala pujian. Ya. Lalu kok ada kata-kata segala, padahal tidak ada kullunya misal. Tetapi dalam bahasa Arab alif lam itu salah satu artinya adalah lil istighraq, jadi menyeluruh semua, segala pujian lillahi iku keduhe Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat semua pujian itu hanya untuk Tuhan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memuji Allah, bertasbih kepada Allah? Nah, ini huwallazi, dilanjutkan, huwallazi ba'atsa bil ummiyina rasulan. Huwallazi utawi Allah, huwa dia, allazi ikudat ba'atsa bil ummiyina rasulan, kang sampun ngutus ing dalam ummiyina umat-umat ummi, ya, rasulan ing rasul, minhum saking golongan wong-wong ummi mau. Maksudnya sinten? Wa huwa Muhammad, yaitu Nabi Muhammad, min jinsihim, dari jenis mereka. Jadi yang dimaksud Rasul di sini adalah Nabi Muhammad. Yatlu alaihim ayatihi, kang maos. Qala Ibnu Abbas, sebelum kita lanjutkan, dawuh Ibnu Abbas menjelaskan arti ummiyin. Al-ummi al-murad bil ummiyin, yang dimaksud dengan ummiyin alladzina laisa lahum kitabun wala nabiyyun bu'itsa fihim, yaitu yang tidak ada pada mereka kitab dan juga nabi yang diutus kepada mereka. Jadi walladzi ba'atsa bil ummiyina. Ini nanti saya agak detailkan lagi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus pada kaum yang ummi seorang rasul dari jenis mereka. Yatlu alaihim ayatihi, kan maos, ya, alaihim membacakan bagi mereka ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tubayyinu risalatahu, menjelaskan risalahe Gusti Allah. Risalah niku artinya surat-suratnya Gusti Allah. Wa tudhiru nubuwatahu ma'a kaunihi ummiyan mislahum, dan menjelaskan kenabian Rasulullah, ya, meskipun beliau juga bagian dari ummi seperti mereka. Lam ya'taddu minhu qira'atan wala ta'allum wa kaunu bihadhi sifah ab'ad min tawahhumil isti'anah bil kitabah ala ma ata bihi minal wahyi. Meskipun beliau juga tidak terbiasa membaca, gitu ya, tetapi ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu, ya. Wa takunu halu musyabahatan li hali ummatihi allati ba'atha bihim wa yuzakkihim, ya, yatlu alaihim, tugasnya Rasul niku yatlu, bacake ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, nah, lan yutahhiruhum min khabasyi syirki
wa khabasil aqwali wal af'al. Membersihkan mereka dari segala kotoran kesyirikan, ya. Wa khabasil aqwal, dan kotoran perkataan-perkataan, kata-kata yang jelek, ya. Wal af'al, dan juga perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa yu'allimuhumul kitaba, lan ngajari hum ing wong-wong akeh mau alkitaba ing alkitab, ayatul Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah, wajhud tamassuk biha. Ada yang mengatakan hikmah di sini juga hadis atau wahyu-wahyu yang selain Al-Quran. Nah, niki. Ini ayatnya pendek ini. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim. Mungkin kita bisa flashback kembali ke masa Rasulullah SAW diutus. Di umat manusia saat itu, baik yang di Arab ataupun di luar Arab, itu sudah tidak lagi mengenal Tuhan. Sudah tidak lagi melakukan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kezaliman yang kuat menindas yang lemah. Jadi tidak ada aturan Tuhan yang berlaku saat itu di semua negara. Nah, salah satunya di negeri Arab. Misal kanggone orang wanita. Jadi di Arab itu wanita adalah orang terendah, orang yang rendah, hina, ya. Makanya kalau mereka memiliki anak kok bayi perempuan, langsung diambil, dijatuhkan, dilempar dari tebing yang atas, gitu ya. Kalau kan soal di sini dilempar dari heha, gitu ya, dari bukit bintang dilempar ke bawah. Itu artinya seperti itu. Kenapa? Risih, hina, punya anak kok perempuan. Itu orang Arab dulu, ya. Atau kalau enggak gitu, anaknya diambil terus dikubur hidup-hidup. Jadi ada kabilah seperti itu. Malah wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Jadi mereka dikubur hidup-hidup. Ya. Nah, ini yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Punya anaknya perempuan, dikubur hidup-hidup. Ya, kalau pas dia sudah masuk Islam, ingat itu nangis. Ya Allah, anak gua tak kubur, urip-urip. Ini wa idzal mau'udatu. Ini satu. Yang kedua, wanita itu enggak mendapatkan hak waris. Jadi kalau ada bagian orang tua meninggal, wanita enggak bisa dapat harta waris. Jadi rendah serendah-rendahnya. Nah, ini. Berlaku hukum riba yang kuat menindas yang lemah. Ini hukum riba. Makanya kalau ada hukum riba, oh berarti sudah jauh dari tatanan Al-Quran, ya. Maksudnya yang kuat menindas yang lemah. Terus orang-orang beribadah dulu udah ada Ka'bah, udah ada Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, tapi ajarannya sudah dilupakan. Lah kemudian mereka mendatangkan patung-patung. Akhirnya patung-patung itu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di era sebelum Rasulullah Muhammad diutus, itu orang-orang itu sudah menyembah patung. Nah, makanya dulu pada zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim itu kan di daerah Babilonia di Irak, ya. Itu udah diajari. Mbak itu ngancurke patung-patung yang ada di situ, kecuali satu patung yang besar. Nah, pinternya Mbak kapake sing diganggu
meceli patung-patung itu ditaruh di apa? Di patung yang paling besar itu. Maka ketika siapa yang merusak patung-patung ini? Ibrahim. Yuqalu fatan yuqalu lahu Ibrahim. Maka Ibrahim, kenapa kamu hancurkan? Jadi tanya aja patung itu sendiri. Kan dia yang megang kapak. Nah, itu cerdasnya Nabi Ibrahim. Maka orang-orang terus bilang, lah gimana dia nggak bicara kok bisa? Memang bisa menjawab. Lah kalau nggak bisa bicara, kenapa kamu sembah? Nah, ini hebatnya logikanya Nabi Ibrahim. Ya. Akhirnya tetap dieksekusi. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar dengan api. Tapi Gusti Allah, ya narukuni bardan, wahai api kuni, jadilah bardan, dingin, wasalaman, tapi sing iso nyelametake ala Ibrahim. Sing iso nyelametake Ibrahim, bukan dingin kedinginan, nah, tapi dingin adem sing gawe Ibrahim selamat. Api iku kan panas sifate. Tapi nek sing pon matur iku Gusti Allah. Api adem. Sing matur Gusti Allah. Dadi adem. Ya. Dadi adem. Udan sifate ku rahmat. Berkah. Ya. Tapi nek sing wis ngatur Gusti Allah, udan iso dadi adab. Iso dadi musibah. Udah banyak kita lihat ya. Juga masa lalu gitu ya. Udan harusnya itu nggih air, tapi nalikane wonten kaum sing lesbi, homo, gay, zamane Nabi Lut, udane ora udan air tapi udan watu. Kok iso? Lah ini kuasane Gusti Allah. Jadi Al-Malikil Qudusil Azizil Hakim. Nah, jadi umat dulu ini kok parahipol dari sisi akidah, keyakinan wis gak gelem nyembah Tuhan, dari sisi moral, akhlak ya wis edan-edanan gak duwe ya. Akhlak iku rusak ya, rusak. Nah, dari sisi muamalah nggih ngoten. Nah, disinilah Gusti Allah ba'atsa fil ummiyina, ngutus rasul ing dalem umat sing ummi. Lah, umat ummi niku napa? Umat sing boten iso maos kitab. Maksudnya ya, ummi, tidak bisa baca kitab, tidak bisa menulis. Lah, suatu peradaban kok akeh sing buta huruf, sing ra iso maca, biasanya peradaban itu adalah peradaban yang terbelakang. Terutama Arab saat itu yang masyarakat yang sangat terbelakang, enggak maju. Isone mung angen wedhus, ngata syita iwasoi dodolan. Iki umat sing terbelakang. Ya, beda nek dibandingkan kare Romawi Yunani saat itu, yang dia menjadi penguasa peradaban. Jadi Arab, apalagi Romawi, orang gelem jajah Arab. Tapi jajah piye? Lagi mlaku nempuh ning Arab, iku wis kelenger dhisik. Napa? Arab itu kan dilindungi padang pasir, Rubuk Kholi, ya. Padang pasir terluas kan di Arab itu. Nah, sak derenge ditemuke minyak. Ini di Arab. Ini ngapain jajah Arab? Nah, itu. Nah, ini negeri yang memang tidak pernah dijajah itu Arab ini. Nah, tapi nalikane diutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo napa? Yatlu alaihim ayati, diajari ayat-ayat Allah. Bukan sekali dua kali, tapi selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah.
Diturunke Al-Qur'an. Boten sekali sak abrek terus turun, boten. Tapi ayat demi ayat. Dimulai dari Iqra. Nah, makanya Umi wong ra iso maca, tapi diajari ayat pertama nih ngomong Iqra, baca. Nah, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Diajari Gusti Allah. Ayat ini disampaikan didakwake Rasulullah, diajarine, diturunke. Jadi nurunke ayat niku boten sekaligus, tapi bertahap. Tujuannya napa? Ben saged difahami, diamalke. Niku ini Kanjeng Nabi ibaratnya ngapalke Al-Qur'an iku ora setahun 2 tahun, tapi 23 tahun. Wah, aku saiki wis tuwa, apa iso ngapalke? Ya saged, tapi aja kabeh. Sithik-sithik, sing cilik-cilik dhisik. Nah ini regane ngoten, Kanjeng Nabi saat itu kan umure 40 tahun. Nembe ibaratnya belajar Al-Qur'an, diajari Al-Qur'an, diparingi wahyu sithik-sithik ya 13 tahun. Nah, diajarke ning umate. Ya, akhirnya diajari percaya pada Tuhan, meninggalkan berhala, ya. Diajari ngomong sing apik karo wong liya. Ya. Diajari berbuat yang baik dengan tetangga, menghormati wanita, menghormati istri, ya. Menghormati suami. Nah, ini ada ajarannya semua. Jadi akhlak, syariah, ya, akidah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, ya. Diajari sing apik-apik. Piye ngomong jujur, piye amanah. Ya. Yang seperti yang kita kaji di hadis-hadis itu bagian dari tazkiyah, ya. Belajar hadis-hadis sing iso ngresiki hati. Apa? Perkataan jujur, amanah, taubat, ya. Beribadah hanya kepada Allah, ya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ngajari Alkitab. Makanya Kanjeng Nabi ngajari maos Quran, ya. Maos Quran. Wong Arab kan bahasanya bahasa Arab. Tapi tetap diajari, ya. Makanya Rasulullah mengatakan tadi, maca satu huruf itu untuk 10 pahala. Nah, alif lam mim itu 3 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi ini diajari ngaji, diajari bagaimana mengamalkan. Kita lihat sesudah 2-3 tahun Rasulullah ngajari Quran, ngajari hadis, bina akhlak mereka, bina hati mereka, ya. Bina bagaimana muamalah, jual beli tidak mendolimi. Karena dulu jual beli juga mendolimi, ya. Juga mendolimi. Nah ini diajari ngoten akhirnya 23 tahun. Yang dulu Arab itu ora dianggap tukang angon wedhus, tukang angon unta, nah. Tapi setelah 2-3 tahun Romawi Persia langsung takluk, ya. Jadi peradaban beralih kepada Arab. Makanya sesudah itu bangkit orang Arab, sakwise Kanjeng Nabi dipimpin Khulafa Rasyidin 30 tahun. Dari Madinah kemudian menuju Syam. Syam itu Syria saat ini, ya. Dulu berkuasa Umayyah 90 tahun. Dari Syria kemudian menuju Baghdad, Abbasiyah, itu berkuasa selama 500 tahun. Ya. Romawi udah kecer-kecer itu, udah hancur itu Romawi Persia. Ya. Dan berkuasa di Spanyol. Jadi Spanyol itu dulunya Andalusia. Nah, Andalusia. Di kerajaan Spanyol itu pernah dipimpin oleh Islam itu selama 700 tahun. Jadi tahun abad ke-8 sampai abad ke-15. Ya.
Makanya bangunan-bangunan di Spanyol itu adalah warisan bangunan-bangunan orang-orang Arab Islam. Ya, ada Alhambra. Alhambra itu istana merah yang sekarang disebut dengan Alhambra, Moskow itu